Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, orang-orang yang kami tuakan dan pengurus Yayasan Darut Taqwa, Takmir Masjid Darut Taqwa dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa serta pemirsa dimanapun berada yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama tentu kita bersyukur kepada Allah jamaah sekalian masih diberikan sehat, sempat, tetap semangat dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah di Masjid Darut Taqwa dan dimanapun Anda bisa salat berjamaah serta berdoa, berzikir, mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala usaha kita, kabul hajat-hajat kita sesuai dengan niat kita, dan insya Allah sehat walafiat sekeluarga, bahagia dunia sampai akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ridhoillah ولحاجاتنا وحاجاتكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir surah Yunus ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa yaquluna, jadi orang-orang kafir itu mereka pada menantang, nggak percaya, nggak yakin akan datangnya hari kiamat, akan datangnya hari pembalasan, akan adanya ancaman Allah bagi yang ingkar kepada Allah, akan mendapatkan azab Allah di hari kiamat nanti. Mereka nggak percaya, sehingga mereka mengatakan mata hadzal wa'du, kapan ancaman Allah ini, kapan Muhammad? Okay. Mata hadzal wa'du, kapan janji ancaman Allah yang katanya nanti ada siksaan bagi orang-orang kafir itu. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian itu orang-orang benar. Itu jadi ngelokno Rasulullah, ngelokno para sahabat, kaum mukminin yang kalian katakan katanya ada hari kiamat, hari pembalasan, hari azab, hari disiksa Allah bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Mana? Kapan? Ya, mereka menantang. Jadi pertanyaan ini pertanyaan menantang. Masya Allah. Yaqul, katakan wahai Nabi Muhammad, la amliku li nafsi dharran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Ya tentu kita tidak tahu, karena yang tahu akan datangnya hari kiamat hanyalah Allah, yang nanti memberikan balasan kepada kita baik nikmat surga atau siksa neraka, naudzubillah, ya, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu tergantung kita, amal-amal kita. Jadi yang terpenting bukan kapan dan bagaimana akan datangnya hari kiamat itu, melainkan usaha kita secara maksimal untuk beribadah kepada Allah agar kita mendapatkan ridho Allah yang pada akhirnya layak nanti ketika hari kiamat datang. Kapan saja, ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja. Jadi tidak perlu begini dan begitu. Ya, itu jamaah sekalian. Maka di sini in kuntum shadiqin, benar. Jadi yang disampaikan Rasulullah, sahabat Rasulullah, orang-orang yang beriman pada Allah. Ya, masalah nanti bentuknya seperti apa, ya wallahu a'lam. Kula jenengan orang-orang beriman wajib yakin dan percaya. Apakah ada yang mengatakan itu dongeng-dongeng atau fiktif, terserah mereka. Pedoman kita Al-Quran, maka qul la amliku nafsi dharran wa la naf'an.
Katakanlah Muhammad, la amliku li nafsi, tidak memiliki bagi saya tidak mampu, ya, baik memberikan madarat maupun manfaat kepada seseorang, itu tidak ada yang bisa. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Makanya panjenengan sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa yang mengucapkan la haula ini sama dengan menanam satu pohon di surga. Berarti kalau panjenengan nanam pohon di surga, berarti otomatis insya Allah mendapat kaplingan surga. Allahumma amin. Jadi itu maka la haula wala quwwata illa billah. Nah, karena tidak tahu, tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu untuk memberikan madarat atau manfaat, yang terpenting kalau jangan beramal solih-solihah dengan istiqomah dan semangat, ya, biarlah nanti Allah yang menentukan kula jenengan, termasuk menentukan ajal-ajal umat manusia. Makanya ayat ini kemudian dilengkapi dengan kalimat likulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya, ada batasnya, ada titik terakhir kematiannya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal kita, maka tidak bisa kula jenengan mengundurkan, ya, atau memajukan sedetik pun. Jadi saatan di sini artinya bukan sak jam 60 menit, itu enggak. Sesaat itu maksudnya sedetik pun, sesedikit masanya pun, ya, enggak bisa. Enggak bisa. Pengalaman istri saya itu Masya Allah, ya, betul-betul sesuatu yang di luar dugaan. Andaikan gelem mundur saja, ngerti otak gandoli gitu, enggak iso. Ya, enggak iso. Kalau sudah memang ajalnya itu. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan panjenengan yang masih diberikan umur panjang, insya Allah diberikan kesehatan, ya, diberikan keberkahan. Ya Allah, barokah rizki panjenengan, barokah keluarga panjenengan, dan mudah-mudahan senantiasa tetap istiqomah di dalam iman. Ya. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini qul ara'aitum in atakum adzabu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhul mujrimun. Jadi katakan Muhammad, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, in atakum, andaikan datang kepada kalian azabuhu, siksa Allah, azab Allah, musibahnya Allah, bayatan, baik dalam keadaan malam atau naharan, atau pada waktu siang, ya. Jadi andaikan misalnya Allah memberikan musibah, bencana, ya, itu sama dengan seperti itu bagian dari miniatur datangnya kiamat. Kita tidak tahu nanti di gulung tikar seperti apa. Ya, madza yasta'jilu minhul mujrimun, bagaimana seorang yang berdosa itu yasta'jilu itu ingin mempercepat. Ya, pertanyaan tadi kan gini, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kan minta supaya dipercepat itu. Mana azabnya Allah? Nah, itu kemudian dijawab seterusnya adalah bagaimana pendapat kalian andaikan tidak usah azab Allah dari kiamat, andaikan di dunia ini tiba-tiba Allah menurunkan azabnya, Allah menurunkan musibahnya kepada kita, ya, siapa yang bisa menghalanginya? Ya, yang tadi ingin dipercepat oleh orang-orang yang berdosa itu, ya, tidak bisa. Itu jawab sekalian. Asumma idza ma waqa'a amantum bihi al-an, ya, apakah kemudian apa yang terjadi ini membuat kalian beriman? Ya, wa qad kuntum bi tastajilun, sedangkan kalian sudah seakan-akan mendahului apa yang menjadi takdirnya Allah. Seperti itu jamaah sekalian. Artinya janganlah kula jenengan menantang, ya, menantang, saya silahkan, ya, jangan. Itu sikap orang-orang yang sombong. Orang yang sombong bagaimanapun juga akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini naudzubillah summa naudzubillah. Summa qila lil ladzina zalamu dzuqu adzabal khuldi. Kemudian diucapkan kepada orang-orang yang zalim itu, dzuqu, rasakan oleh kalian adzabal khuldi, ya, siksaan Allah yang kekal selamanya. Hal tujzauna illa bima kuntum
taksibun. Bukankah ini balasan? Ya sing iki balasane kasarane ngaten. Rasakan kamu. Ya, inilah balasannya. Karena kekafiran kalian, kemunafikan kalian, kezaliman kalian, keingkaran kalian terhadap isi-isi Al-Qur'an, terhadap petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka rasakan, inilah yang menjadi akibat dari apa yang kalian perbuat. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, karena kita di dunia ini cara wong Jawa sadremong lakoni nggih, muga-muga kula jenengan dalam sekali hidup ini senantiasa memupuk kebaikan-kebaikan kita agar kebaikan-kebaikan kita membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar kita nanti di akhirat dijauhkan dari siksa api neraka. Ya, wis tidak usah ditanya begini dan begitu. Mosok sih, tidak usah. Yakin saja kepada Allah, percaya saja kepada Allah, karena Allah pasti benar. Allah tidak akan pernah nulayani janjinya. La yukhliful mi'ad. Ya, tidak obral janji. Ya, tidak ada kolusi, nepotisme, itu Allah. Ya, dan Allah itu tunggal, wis kuncine kuwi. Pokoke kuncine kula jenengan siji wae. Aja liyane, nggih. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, ora usah dihubungno politik. Ya, wis pokoke siji tujuan kula jenengan, Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Muni amin ya ora usah dikait-kaitno. Wa qabul ya rabbal qabul. Ya, tidak begitu ya. Oke, itu jamaah sekalian rahimakumullah. Wah, ini semangat anak muda luar biasa ini, remaja Masjid Darut Taqwa ini. Mas siapa ini? Abid ya? Abid, ya, ada Bid, ada Vario, ada apa itu ya? Ya, terima kasih banyak ini ya. Mas Zaki Al-Hafidh juga, Masya Allah. Alfani Kinandani. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan amalan-amalan panjenengan, kajian-kajian kita semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita sekeluarga bahagia dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Qur'an, wasfa'ni bil Qur'an, wasfa'na bil Qur'an, wahdina bil Qur'an, wa barik lana bil Qur'an. Allah, berkahi kami dengan Al-Qur'an, berkahi kami, rizki kami, keluarga kami, segala usaha kami ya Allah, dan berikan kami seluruh hajat-hajat kami ya Allah, seluruh cita-cita kami, sekeluarga kami, dan selamatkan kami ya Allah dari bencana, dari musibah, dari cobaan di luar kemampuan kami. La tu'akhizna in nasina aw akhtana. Jangan Engkau terapkan azab kepada kami andaikan kami telah berlanjur berbuat dosa dan kesalahan ya Allah. Allah, irhamna, kasih sayangi kami ya Allah. Ampuni kami dan orang tua kami, sahabat-sahabat kami, seluruh jamaah kami, kaum muslimin muslimat dimanapun berada ya Allah. Allah ya Allah, berikan hidup yang sekali ini, hidup yang mulia, hidup yang istiqamah di akhir tahun 2023, di penghujung bulan Desember ini ya Allah. Berikan amalan-amalan kami setahun yang lalu, sedikit apapun Engkau lipat gandakan pahalanya ya Allah. Sekecil apapun kekurangan-kekurangannya ya Allah, ampuni kami, terimalah taubat kami, dan berikan kami panjang umur, sehat walafiat di tahun depan nanti ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk beramal lebih baik lagi ya Allah, lebih sempurna lagi ya Allah, di dalam meraih cita-cita kami, anak-anak kami, generasi kami, terutama generasi jamaah kami ya Allah yang ada di Darut Taqwa, dan seluruh yang bisa mengikuti kajian ini ya Allah, agar menjadi putra-putri generasi yang ahli ibadah, tercapai segala cita-cita mereka, menjadi orang-orang yang hebat untuk nusa bangsa agama, dan membahagiakan, membanggakan kedua orang tuanya, bahagia dunia dan akhirat kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, sekedar informasi, nanti di malam pergantian tahun, terutama anak-anak muda ya, untuk menghindari trek-trekan, monggo panjenengan hadir di sepanjang jalan Kia-Kia Kembang Jepun. Kita akan sambut pergantian tahun 2024 dengan
bergema sholawat ya bersama para habaib, para ulama, para masyayikh yang insya Allah dihadiri beberapa tokoh di Jawa Timur bersama dengan Majelis Rasulullah Jawa Timur ya. Monggo hadir mulai dari jam 8 sampai menjelang pergantian tahun jam 00 ya. Jangan trompetan Mas ya, nanti Mas siapa itu? Mas Reno apa Mas siapa itu? Itu trompetan pas barengan sampai trompetnya Israel apa? Malaikat Israfil ya. Wah, saingan kan ajur. Ya. Good, terima kasih. Mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.